Di tempat itu mereka bertemu, kemudian melakukan ritual bersama, bercinta dengan tetangganya yang sama sekali nggak tahu kalau mereka akan bertemu di tempat yang sama, di tempat ritual di Gunung Kemukus itu. Kayak apa coba? Assalamualaikum, ketemu lagi teman-teman di cerita-cerita horor. Tapi di balik cerita horor itu tidak semuanya melulu horor. Kadang ada hal-hal yang tidak terduga yang membuat orang-orang itu tertawa. Yang di tempat horor yang harusnya orang ketakutan, kadang ada kejadian-kejadian yang tidak semuanya selalu horor ya. Ada hal-hal yang justru kadang lucu, kadang membagongkan juga, yang seperti dialami oleh Mas Doni ya. Mas Doni sama Mbak Ratna ini bercerita tentang orang satu kampung yang ingin melakukan pesugihan di tempat Gunung Kemukus, dan dua orang ini sama-sama nggak tahu kalau mereka akan bertemu di tempat yang sama, yaitu di Gunung Kemukus tadi. Dan kisah ini cukup membagongkan juga ya. Ada lucunya, ada seremnya, tapi memang yang satu ini aku bilang agak kocak juga cerita dari Mas Doni. Jadi seperti lelaki lain lah, Mas Doni kan juga kehidupannya udah lama kerja keras, tapi ternyata kehidupannya datar-datar saja, nggak ada peningkatan sama sekali, bahkan lebih banyak didera oleh kesusahan. Begitu juga dengan Mbak Ratna ini juga gitu. Dia juga sudah buka usaha warung dan berbagai macam kerja lain lah, termasuk suaminya pun udah kerja keras, tapi tetap juga kehidupannya nggak naik-naik lah, bahkan dibilang semakin berat gitu. Nah, dua orang ini, Mas Doni dan Mbak Ratna itu pernah punya keinginan juga untuk cari info-info tentang pesugihan, karena terlalu udah mentok sana kesini, nggak ada jalan keluar. Akhirnya adanya cuma jalan satu-satunya ya lewat pesugihan, yang mereka pun melakukan. Tapi dua orang ini nggak janjian sama sekali. Mereka ini memang punya keinginan, cuman diam-diam lah, nggak diceritakan juga sama orang-orang. Mas Doni ini sih dulunya adalah seorang tukang bangunan. Dia kerja keras, ikut dari satu proyek ke proyek lain. Tapi ketika proyek itu selesai, dia pun akhirnya menganggur, dan itulah yang membuat roda keuangannya tersendat. Suatu saat juragan yang diikuti oleh Mas Doni ini proyeknya habis. Akhirnya dia diberhentikan. Ternyata lama nggak ada panggilan lagi, nggak ada kerjaan lagi. Sementara tuntutan kebutuhan ekonomi semakin banyak, ya dia pun akhirnya memutuskan untuk cari pesugihan. Dan hal yang dia dengar dari pesugihan itu, yang paling dia tahu hanya Gunung Kemukus. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke sana. Juga dengan Mbak Ratna ini. Mbak Ratna seorang pedagang di kampung. Dia buka warung, tapi ternyata usahanya nggak maju-maju juga. Suaminya yang pontang-panting bekerja keras pun ternyata nggak bisa mencukupi juga kehidupan keluarganya itu. Nah, akhirnya dia pun juga punya keinginan untuk pergi, untuk merubah nasib, tapi dengan jalan yang salah, yaitu dengan ikut masuk ke pesugihan Gunung Kemukus juga. Nah, pada waktu bersamaan mereka pun berangkat, tapi tidak saling memberitahu mau berangkat kemana gitu. Selama perjalanan akhirnya mereka pun sampai juga ke tempat tujuan, yaitu lokasi Gunung Kemukus. Mereka nggak janjian, tapi ternyata ketemu di tempat itu, tempat
yang harusnya mereka tuh malu kalau bertemu, tapi ternyata di dalam sebuah ruangan di saat-saat ritual mereka dipertemukan dalam satu ruang yang mau tidak mau mereka harus seperti itulah. Waktu itu Mas Doni berjalan ke sebuah kamar yang sudah disediakan oleh juru kunci di situ ya, di sebuah tempat. Nah ternyata di dalam ruangan itu sudah menunggu seseorang yang dia sendiri nggak tahu siapa yang nanti ada di dalam ruangan itu. Dan begitu Mas Doni buka pintu, ternyata yang di dalam itu Mbak Ratna. Mereka pun kaget. Mbak Ratna sampai bengong karena selama ini mereka bertetangga dan nggak pernah terpikir kalau mau bertemu di tempat itulah. Dan satu hal, mereka tuh harus bercinta untuk menyempurnakan ritual yang sedang mereka jalankan. Tentu saja mereka ikut untuk memulainya. Bagaimana mungkin mereka yang bertetangga ketemu di tempat itu kemudian harus bercinta, bersetubuh. Tapi karena mereka udah nekat, sudah ditekatin untuk kaya, jadi mau gak mau ya mereka tetap harus melakukan itu. Waktu itu Mas Doni langsung mematikan lampu, jadi kelihatan remang-remang gitu lah. Katanya ada 2 lampu, dia matikan yang besar, kemudian tinggal yang lampu kecil. Nah dengan mengurangi rasa malunya, dia pun membuka baju. Begitupun juga Mbak Ratna. Mereka saling lepas baju kemudian bercinta di tempat itu dan menghilangkan rasa malu mereka. Jadi ini benar-benar cerita-cerita yang agak konyol sebenarnya ya. Jadi mau nggak mau mereka pun melakukan ritual itu, dan setelah selesai mereka pun pulang pun mereka sendiri-sendiri, karena memang mereka pas berangkat juga sendiri-sendiri, nggak tahu kalau kemudian dipertemukan di tempat itu. Tapi sebelum pulang mereka berjanji untuk merahasiakan semua kejadian itu. Jadi Mbak Ratna sama Mas Doni itu udah saling berjanji jangan sampai pertemuan mereka di Gunung Kemupus dan melakukan ritual bersama itu sampai diketahui oleh warga atau sampai bocor ke mana-mana gitu. Jadi mereka memang sama-sama memegang janji untuk rahasiakan semuanya itu sampai mereka akhirnya pulang gitu. Dan ada satu hal yang disesali sama Mas Doni sampai sekarang itu, karena ternyata setelah melakukan ritual itu, kekayaan yang dia harap itu ternyata tidak terbukti. Jadi Mas Doni tetap biasa, nggak ada juga yang namanya jadi kaya, bisa beli motor, bisa beli mobil, beli tanah, beli apa-apa. Ternyata keuangannya ya sama aja, datar kayak dulu gitu. Begitupun juga dengan Mbak Ratna, ternyata dia juga kayak gitu sama saja. Setelah melakukan ritual itu pun nggak ada perubahan juga, sama ya, tetap warungnya ya kayak gitu juga, nggak berkembang juga. Ternyata uang juga nggak datang dengan sendirinya. Tapi semua udah terjadi, dan sampai sekarang penyesalan itu masih ada, karena gara-gara pingin kaya ternyata nggak kaya, malah mereka melakukan perbuatan yang terlarang itu. Jadi itu hanya sepenggal kisah dari Mas Doni sama Mbak Ratna ya. Jadi emang kadang kayak gitu teman, tidak semuanya kemudian orang yang melakukan ritual itu akan menjadi bener-bener kaya, itu nggak pasti. Kadang ya ada gagalnya juga.
Jadi itu sebagai pelajaran aja lah. Sebenarnya yang penting adalah kerja keras. Masalah rezeki itu memang sudah dibagi, udah dikasih sama Tuhan ya, dibagi sendiri-sendiri lah. Tak perlu melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang nggak baik kayak gitu. Jadi kita ambil hikmahnya saja dari cerita Mas Doni tentang Gunung Kemukus yang ternyata setelah melakukan ritual ya tetap aja sama, nggak ada yang berubah, nggak dia kemudian jadi kaya, jadi punya banyak uang. Ternyata ya enggak. Akhirnya setelah dia sadar ya udah, dia perlu melakukan kerja seperti biasa dan tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah segitu aja ceritanya teman-teman. Jadi itu sebagai bahan pelajaran, mana yang baik ya diambil hikmahnya saja ya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya. Terima kasih.